Shalom. Saudara, hari ini saya ingin bicara tentang apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya, terutama dia berbicara untuk tahun depan, saudara. Saudara, kita mengerti sebentar lagi kita akan selesai tahun 2023. Kita tak melihat bagaimana Tuhan memberkati kita dan menyertai kita sampai hari ini. Kalau tidak mungkin, saudara, ya kita bisa ada di tengah-tengah kita semua hari ini. Tapi saudara, ketika saya sungguh berdoa, Tuhan bicara tentang Yusuf, saudara. Saudara, dan saya ingin melihat hari ini Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi mari kita belajar lagi tentang Yusuf. Saudara, karena kita boleh membacanya, ceritanya berulang-ulang kali. Tapi ketika pewahyuan itu turun, maka itu membuat yang berbeda, saudara. Mari sama-sama kita buka Kejadian 45. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Bolehkah saya minta Heidi bantu saya untuk bacakan Kejadian 45 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Saudara, kita sering mendengar akan cerita bagaimana Yusuf disiksa, bagaimana Yusuf mengalami hal yang tidak enak. Yusuf dibully, kalau bahasa zaman sekarang ya saudara ya. Dia dibully, dijual, difitnah, dimasukkan ke penjara. Sudah dalam penjara dilupakan. Saudara, dan ada begitu banyak orang menceritakan akan hal itu. Dan itu hal yang baik, saudara. Tapi ada banyak orang yang lupa menceritakan kejadian setelah itu, saudara. Apa yang Yusuf alami dan yang tadi saudara baca adalah hasil dari penderitaan Yusuf. Dan apa yang tadi saudara baca adalah alasan kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Yusuf. Karena jika hari itu Yusuf tidak dijual ke Mesir, jika hari itu Yusuf tidak dibuang oleh saudara-saudaranya, maka percayalah punahlah 12 pemimpin suku Israel. Dan tidak akan pernah ada bangsa Israel dari Yakub, saudara. Tapi hari itu, karena Yusuf dibuang, Yusuf dijual, membuat Yusuf menyelamatkan dari kepunahan bangsa Israel. Saudara, dan hari ini kalau kita melihat Yusuf, kita akan berkata, gampang ya. Tapi hari itu ketika bayangkan saudara ada dalam posisi Yusuf. Dan ceritamu belum selesai.
Ceritamu belum ada endingnya dan tidak ada orang yang tahu ceritanya. Maka seringkali yang muncul dari pertanyaan dari hidup kita akan berkata, Tuhan kenapa engkau jahat? Yang akan sering muncul dalam hidup kita, Tuhan kenapa engkau tega? Yang muncul dari hidup kita, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi dengan hati yang penuh dengan kemarahan. Tapi hari ini saudara, ada satu hal yang Roh Kudus ajarkan saya selama 1 tahun ini. Yaitu bertanya dengan pertanyaan yang benar, saudara. Bertanya itu gak salah kok, saudara. Bertanya ke Tuhan itu gak salah. Tapi pertanyaanmu dengan pertanyaan yang benar, itu akan membukakan matamu, membukakan pengertianmu, dan membukakan hatimu ke sesuatu hal yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara, saya berkali-kali cerita bagaimana saya tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa sih kau izinkan hambamu ini pindah dari satu tempat ke satu tempat, terutama di Semarang, saudara. Kau bawa kami pindah, sudah mulai nyaman, gusur, mulai nyaman, harus pindah, mulai nyaman, ada aja masalahnya, saudara. Dan kenapa, saudara, saya berkata, Tuhan kenapa sih kau harus izinkan saya pakai tempat demi tempat demi tempat orang lain. Tapi hari itu saya bertanya, Tuhan apa maksudmu dalam hidupku? Apa tujuanmu dalam hidupku? Saudara, dan hari itu Roh Kudus jelaskan begitu luar biasa. Dia berkata, karena Tuhan mau engkau bertanggung jawab atas harta orang lain. Karena demikian kau bisa bertanggung jawab dengan harta orang lain. Tuhan bisa memberimu hartamu sendiri. Saudara, dan sebuah pengertian yang seperti itu tuh harus Tuhan yang bukain, saudara. Kita sebagai manusia sulit untuk ngerti. Kepikiran aja belum tentu, saudara. Tapi hari itu, saudara, saya pernah membuat sebuah gambar. Saudara, ketika hidup kita, pikiran kita begitu anxious, kita begitu khawatir, kita begitu takut, kita perlu panik, kita sudah sibuk marah duluan, itu seperti gelas air dengan pasir diudak terus, saudara. Dan ketika itu terus diudak, itu percayalah butek. Saudara tahu butek? Butek. Saudara gak bisa lihat dengan jelas. Kenapa? Panik. Engkau sibuk marah, engkau sibuk panik. Itu seperti gelas yang diputar terus menerus. Dan engkau tidak akan pernah punya damai dalam hidupmu. Tapi ketika engkau menjadi tenang, engkau tenangkan dirimu dan engkau berkata, Tuhan ajari aku. Bukakan aku. Buat aku bisa mengerti, buat aku bisa melihat. Saudara, dari gelas yang awalnya bergoncang butek, saudara. Lama-lama itu akan menjadi jernih dan jelas. Saudara, di tahun depan akan ada banyak begitu hal yang akan membuat saudara bingung dan cemas. Saudara. Akan ada begitu banyak berita yang membuat saudara panik, takut dan sebagainya. Akan ada begitu banyak hal yang membuat saudara khawatir dan panik. Tapi hari ini Tuhan berkata, nak, jadilah tenang. Apapun yang terjadi, jadilah tenang. Dan ketika engkau menjadi tenang, dari air yang kotor akan menjadi jernih. Dan tiba-tiba engkau akan bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup setiap kita. Saudara, ada seorang ilmiah yang berkata mengucap syukur. Dia berkata itu membuat ada reaksi tertentu dalam otak dan pikiran kita, saudara. Dan dia berkata ketika kita memilih untuk mengucap syukur, dia berkata tiba-tiba engkau akan bisa menemukan solusi dari masalahmu. Saudara, ini ilmiah. Bahkan orang dunia pun akhirnya berkata engkau mengucap syukur. Artinya apa? Engkau menjadi tenang. Dan engkau mengucap syukur, engkau akan temukan jalan keluarnya. Setiap kali engkau mau mulai panik berkata, hai jiwaku, jadilah tenang. Masalah mulai begitu banyak, berkata, hai jiwaku, jadilah tenang. Orang mulai bergoncang dan semuanya badai mengelilingi. Mari berkata, hai jiwaku, jadilah tenang. Dan ketika engkau menjadi tenang, engkau akan temukan jalan keluarnya. Saudara, Yusuf membuktikan dia tidak sibuk marah dalam setiap musim dalam hidupnya.
Dalam setiap apapun yang dia alami, dia tidak menjadi marah dan tidak sibuk memfokuskan diri dengan ngomel ke Tuhan. Kok bisa tahu sah? Karena Alkitab berkata di musim apapun, dalam kejadian apapun dalam hidupnya, dia menjadi yang terbaik. Bahkan ketika dia dijual jadi budak, dia jadi budak yang terbaik. Ketika dia ditaruh di penjara, dia jadi istilahnya narapidana terbaik, saudara. Dan ketika dia diangkat jadi penguasa, dia tetap jadi orang yang terbaik. Saudara, apapun dalam hidup kita, stop, berhenti ngomel. Saudara tahu ngomel itu perlu energi. Marah itu perlu fokus, saudara. Tapi saya berdoa tahun depan, jangan fokuskan dirimu kepada kemarahan, kepahitan, ngomel, stop. Tapi fokuskan dirimu kepada Dia dan berkata, Tuhan, dalam setiap musim dalam hidupku, aku mau jadi yang terbaik. Saudara, dan dia membuktikan, Yusuf membuktikan bahwa Tuhan memilih orang yang benar, saudara. Yusuf membuktikan hanya Yusuf yang bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Atau leluhur-leluhur Israel, saudara. Hanya Yusuf gak bisa orang lain. Kenapa? Karena sekalipun Yusuf masuk ke dalam lubang, sekalipun dia jatuh, kasihnya, cintanya survive. Kasihnya, hatinya, cintanya tetap selamat. Saudara. Dan itulah kenapa Tuhan pilih Yusuf. Saudara, dan Tuhan jelas berkata dalam hidup saya, nah tahun depan akan muncul Yusuf-Yusuf akhir zaman. Yusuf-Yusuf yang akan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Yusuf-Yusuf yang akan menyelamatkan pelayanannya, bisnisnya dari kejatuhan. Dan siapakah itu? Saudara dan saya. Dan sekali lagi, engkau dipilih untuk sebuah alasan. Dan Tuhan memilihmu, saudara, hari ini ada di tempat ini. Saudara dengar firman ini. Saudara dipilih untuk sebuah alasan. Dan hari itu Tuhan memilih orang yang benar, saudara. Kok bisa sah? Saudara, Yusuf, kalau saudara baca firman tadi, itu adalah kondisi di mana saudara-saudaranya belum minta maaf, saudara. Orang yang menyakiti dia, orang yang membuang dia, orang yang membuli dia, datang dengan kondisi tidak minta maaf. Tapi Alkitab berkata Yusuf datang dan menangis dan memeluk saudara-saudaranya. Dan ini adalah kriteria Yusuf akhir zaman. Yusuf tidak menangis waktu dia dijual. Yusuf tidak menangis ketika dia difitnah. Yusuf tidak menangis ketika dia di penjara. Yusuf menangis ketika dia berjumpa dengan saudaranya yang menyakiti dia. Yusuf membuktikan hatinya, kasihnya lebih besar daripada memorinya. Yusuf membuktikan kasihnya lebih besar daripada kepalanya. Yusuf membuktikan kasihnya lebih besar daripada trauma yang dia punya. Dan kalau saudara bisa mengikuti jejak Yusuf, kita tahu apa yang terjadi pada ending dari cerita Yusuf. Dia yang akan menyelamatkan keluarganya. Saudara, hari ini saya tidak tahu saya sedang berbicara dengan siapa. Tapi engkau tahu engkau punya banyak trauma dalam hidupmu. Engkau tahu engkau ada begitu banyak orang yang menyakiti engkau. Tapi di tahun depan jika kasihmu bisa lebih besar daripada traumamu. Kasihmu bisa lebih besar daripada pikiranmu. Kasihmu bisa lebih besar daripada memorimu. Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa dan ajaib. Engkau akan benar-benar menjadi Yusuf-Yusuf akhir zaman. Saudara, dan yang lain belum tentu bisa seperti Yusuf, saudara. Kalau yang lain mungkin akan pahit. Yang lain cintanya akan semakin dingin. Yang lain mungkin dia akan beku. Yang lain akan mungkin akhirnya menjadi marah. Tapi Yusuf membuktikan. Justru ketika dia sudah di atas, ketika dia punya power,
Dia memilih untuk forgive than revenge. Dia memilih untuk mengampuni daripada untuk balas dendam. Saudara, ada orang berkata manusia itu teruji ketika dia di bawah. Betul, saudara. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia teruji. Tapi saudara jangan salah, ketika orang di atas itu juga sangat teruji, saudara. Begitu seseorang punya power dalam hidupnya, ketika seseorang ada di lebih atas daripada orang lain, disitulah sifat aslinya itu akan terlihat. Saudara, saya pernah cerita, saya pernah lihat di depan mata saya sendiri. Ada orang yang awalnya dengan murni, dia ingin menjadi seperti istilahnya itu orang tua asuh untuk salah satu anak di sekolahan. Waktu itu papi saya masih hidup, saudara. Dan hari itu orang ini dengan awalnya murni, dia berkata saya mau beasiswain satu anak. Saya percaya ini dari Tuhan, saya mau beasiswain dia sampai dia lulus, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, orang yang punya power, dia punya kuasa atas semuanya. Satu hari dia datang ke sekolah dan dia bertanya, saya mau lihat rapot dari anak ini. Dan ketika dilihat, nilainya memang rada meledos, saudara. Nilainya merahnya memang banyak. Tapi dari pihak sekolah dia berkata, saya lupa bu atau pak, dia berkata, tapi anak ini punya kehebatan atlet. Secara atletis olahraganya pinter. Memang secara edukasinya, pelajarannya kurang pinter. Tapi dia secara atletiknya bagus. Tapi orang ini berkata, saya gak peduli, saya yang bayarin dia sekolah. Saya mau nilai dia harus naik. Kalau dia gak naik, saya cabut beasiswanya. Saudara, dan beberapa bulan kemudian dicek lagi rapotnya. Dan benarlah nilainya masih tetap merah, saudara. Dan orang ini datang dengan marah dan dia berkata, oke, saya sudah beri dia kesempatan. Sekarang kalau begitu supaya uang saya tidak sia-sia, pulang sekolah kerja di tempat saya. Lah wong ndak usah kerja, nilainya bledos, saudara. Tambah pulang sekolah disuruh kerja, ya tambah bledos. Dan hari itu cerita itu diceritakan kepada papi saya di depan saya, saudara. Dan hari itu saya melihat, saya berkata kok gini ya. Dan setelah itu beberapa hari kemudian saya kembali lagi ke kantor papi saya duduk di situ. Beliau sedang mengerjakan apa saya nggak tahu, tiba-tiba datanglah ada satu guru dan dia tunjukkan kepada papi saya, Pak ini rapot. Saya bingung rapotnya siapa, panik saudara. Saya takut itu rapot saya. Tapi begitu saya cek, oh bukan rapot saya. Sedangkan kalau orang lain, orang tua yang datang ngambil rapot ya saudara. Tapi nah, bapak saya, gurunya yang datang saudara. Itu lebih mengerikan. Saya bilang, bukan lebih enak, lebih mengerikan. Itu ceritanya personal saudara. Dan itu bisa panjang saudara. Tapi saya lihat ini bukan rapot saya. Dan saya tak lupa itu siapa. Dan bapak saya, ya itu salah satu anak yang papi beasiswakan. Saya diam. Dan ketika saya lihat, ada nilai merahnya. Saya teringat cerita itu. Pi, ada nilai merahnya. Papi saya bilang, halah enggak apa-apa. Lu ini lebih merah. Hai, namanya juga anak. Saudara, hari itu saya melihat dua orang yang berbeda, saudara. Mereka sama-sama punya power. Mereka sama-sama punya kuasa atas hidup orang lain. Ya kan saudara? Masa depan orang lain ada dalam tangan mereka. Tapi saya melihat dua reaksi yang berbeda. Dan disitulah baru saya benar-benar mengerti artinya great power but under control, saudara. Engkau punya kuasa yang besar tapi tetap under control. Saudara, dan Yusuf dia punya semuanya. Dia jadi orang nomor kedua, dia punya harta, dia paling ditakuti. Dia berkuasa atas Mesir. Kakak-kakaknya datang dimasukin penjara, bisa gak saudara? Bisa. Mudah. Tapi hari itu Yusuf memilih untuk menangisi saudara-saudaranya. Saya bisa bayangin. Dan hati yang seperti itu yang Tuhan sedang cari di tengah-tengah kita. Orang-orang yang kasihnya lebih besar daripada traumanya. Orang-orang yang kasihnya lebih besar daripada memorinya. Orang yang punya kasih yang lebih besar
daripada trauma yang dia miliki. Dan Tuhan sedang cari itu di tengah-tengah kita. Itulah kenapa Yusuf dia dipilih untuk sebuah alasan. He was chosen for a reason. Dia dipilih untuk sebuah alasan. Saudara, dan jika engkau adalah orang yang selama 1 tahun ini ataupun beberapa tahun ke belakang, engkau orang yang mengalami masalah, engkau berkata, kayaknya masalah saya lebih berat daripada orang lain. Mungkin beberapa tahun kebelakangan ini, engkau berkata, Tuhan kok kayaknya yang lain tuh lancar banget. Kok kayaknya saya kok ada begitu banyak proses dan didikan Tuhan. Buat engkau yang selama bertahun-tahun ke belakang, mungkin engkau berkata, Tuhan, kok yang lain punya masalah gak pernah terekspos, dosaku terekspos terus-terusan. Saudara mungkin yang berkata orang lain punya masalah tapi gak kelihatan, masalah saya kok kelihatan di depan banyak orang. Dan saudara berkata, Tuhan kok kayaknya kok saya kok berbeda dari yang lain. Saudara, saya mau berkata demi kasih Tuhan, saudara dipilih untuk sebuah alasan. Karena even the worst pain, bahkan rasa yang paling sakit sekalipun, Tuhan punya alasan, saudara. Bahkan masalah yang paling berat sekalipun, dia punya alasannya. Bahkan masalah yang mungkin orang lain tidak tahu pun, dia punya alasannya. Dan saudara percayalah dan lihat ini saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dalam terjemahan TPT dikatakan kita semua mengalami waktu-waktu pengujian yang adalah hal normal bagi setiap manusia. Tetapi Tuhan akan setia kepadamu. Ia akan menyaring dan memfilter keparahan dan sifat dan waktu dari setiap ujian atau cobaan yang kamu hadapi, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih percaya kepadanya. Karena bersama setiap cobaan, Tuhan telah menyediakan jalan keluar yang akan membawamu keluar dari situ dengan kemenangan. Dia memberimu cobaan, itu sudah di-customize, saudara. Dia filter, semuanya dia atur sedemikian rupa. Karena dia mau memastikan saudara dan saya bisa menang melewati itu semua. Itu sama seperti Tuhan memberikanmu kertas ujian, di baliknya lembar jawaban, saudara. Kunci jawabannya. Dia beri engkau ujian, tapi dia juga beri engkau jawabannya. Kenapa? Dia mau pastikan engkau keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Dia mau engkau seperti Yusuf mengalami proses apapun, ujungnya engkau akan menjadi penguasa. Engkau boleh mulai dari penjara, engkau boleh mulai dari dalam jurang, tapi engkau akan keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Engkau boleh mulai dari penjara, engkau keluar menjadi penguasa. Engkau boleh mulai dari lembah, engkau akan berakhir di puncak gunung tertinggi. Saudara, tapi sekali lagi, dia izinkan semuanya supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang saya ingin tunjukkan ke saudara. Ini sebuah ilustrasi yang simple, tapi menurut saya ini adalah kebenaran yang perlu kita ketahui tentang apa yang saudara alami proses demi proses beberapa bulan ini maupun tahun-tahun yang lalu, saudara. Saudara, kalau hari ini ada 2 gelas, saudara ya, mohon maaf mejanya memang kurang tinggi, saudara ya. Jadi tolong, oke kelihatan, saudara. Oke. Saudara, anggap ini kertas putih, ini adalah hidup kita tanpa didikan, tanpa masalah. Siapa yang kepingin, saudara? Boleh angkat tangan? Ada yang kepingin? Tanpa masalah, hanya engkau saya yang mau. Yang lain? Oh, ada beberapa. Oh, haleluya, semua kepingin diproses Tuhan. Tuhan, lihat anak-anakmu hari ini, saudara. Oke. Saudara lihat, saudara ya. Ya engkau yang gak mau diproses, engkau gak mau mengalami masalah, engkau gak mau stres, engkau gak mau apapun. Ketika hidupmu, engkau punya, anggap ini sebuah tekanan. Dan itu ditaruh. Engkau akan gampang hancur. Gampang, mudah. Kenapa?
No problem at all. Stress free. No problem. Tidak ada masalah. Tidak ada didikan. Tidak ada apapun. Stress free. Saudara. Oke. Tapi ketika hidupmu diproses Tuhan. Lekak-lekuk ini. Sampai istilah bahasa Perancisnya lecek. Lecek. Naik turun. Tuhan hidup kok gini banget ya Tuhan. Ya, naik turun. Dengan kertas yang sama. Dan ketika itu diberi tekanan, dia tetap kuat. Beberapa wajah kok rada tidak percaya sama saya. Saya ini tidak bisa sulap, saya tidak bisa. Ini kertas yang sama. Gramnya sama, saudara. Saya ngambil di bawah tadi barusan, saudara. Saya nggak bawa dari rumah. Karena baru ingat tadi sore, saudara. Ini kertas yang sama dengan gram yang sama tanpa tekuan, tanpa proses. Masalah datang dan hidupmu hancur. Tapi dengan kertas yang sama, engkau Tuhan izinkan memproses hidupmu. Engkau izinkan Tuhan membawa engkau naik dan turun. Ketika ada masalah, engkau tak menjadi kuat. Dan ini tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jadi berhenti mengeluh Tuhan, kok yang lain kok stress free. Kok kayaknya no problem. Stop. Karena dia hanya mendidik orang-orang yang dia cintai. Artinya kalau engkau dididik Tuhan, engkau dicintai Tuhan dengan luar biasa. Dan ketika engkau dididik Tuhan, dia memilih engkau. Kau berkata Tuhan, kok gak orang lain yang kau didik? Didikannya lain, saudara. Alkitab jelas berkata ujian dan pencobaan itu customize. Masing-masing setiap orang. Engkau gak bisa bilang, masalahku paling berat. Gak bisa. Semuanya sudah di-customize. Dibuat tekuannya lain, saudara. Tapi ujungnya satu. Dia ingin engkau menjadi pribadi yang kuat. Dia gak mau yang lemah. Dia mau engkau keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Sudah tahu di tahun depan kita akan menghadapi pemilu. Kita akan menghadapi apapun. Kita gak tahu apa yang akan jadi di depan. Akan ada begitu banyak goncangan demi goncangan. Dan dia perlu anak-anak Tuhan tetap berdiri dengan kuat. Dia perlu anak-anak Tuhan tetap beriman kepada dia. Dia perlu anak-anak Tuhan Yusuf akhir zaman. Cintanya tidak menjadi beku. Sekalipun dia dikhianati, dibuang, dilupakan. Kasihnya tidak menjadi dingin. Dan ketika engkau berhasil melakukan itu dan kau lewati semuanya dengan anugerah. Engkau yang akan membawa solusi dalam keluargamu. Engkau yang akan membawa kebahagiaan dalam keluargamu. Engkau yang akan membawa perbedaan dalam keluargamu, pelayananmu, bahkan bisnismu, saudara. Saudara, saya suka sekali dengan Abraham. Ketika hari itu dia akan berpisah dengan Lot. Dia yang tanya, Lot, kamu pilih tempat, kamu yang mana? Kamu yang tentukan, kamu yang kemana, aku pergi kebaliknya. Kamu yang mana? Kenapa saudara? Karena Abraham tahu tidak pernah tentang tempatnya. Tapi dia tahu roh Tuhan yang ada dalam hidupnya. Membuat kemanapun dia pergi, tempat itu akan diberkati Tuhan. Kemanapun dia pergi, hadirat Tuhan akan menyertai. Kemanapun dia pergi, tempat gersang sekalipun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Kemanapun dia pergi, akan ada pembalikan keadaan yang terjadi. Dan saudara, itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya di tahun depan. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan, engkau akan membawa perubahan. Engkau yang akan membawa solusi. Engkau yang akan membawa sukacita. Engkau yang akan membawa blessing kemanapun engkau pergi. Tapi sekali lagi hari ini saya sungguh berdoa. Engkau mengerti, engkau dipilih untuk sebuah alasan. Saudara, semuanya itu ada alasannya. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, bahkan rasa sakit pun, even the worst pain has purpose.
Bahkan rasa sakit terburuk pun itu memiliki tujuan, saudara. Gak ada yang lain. Karena semua yang terjadi ada tujuannya, ada alasannya. Dia bukan sedang menghukum saudara, dia bukan sedang meninggalkan saudara, dia sedang menyiapkan engkau dan memperlengkapi engkau untuk tujuannya yang ilahi. Engkau tidak tahu kenapa mungkin selama bertahun-tahun Tuhan begitu keras dengan engkau. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, dia punya tujuan dalam hidupmu. Dia punya maksud dalam hidupmu. Semua yang terjadi dia punya maksud dan tujuan. Karena dia sedang menyiapkan engkau menjadi Yusuf akhir zaman. Dia sedang menyiapkan engkau menjadi Abraham akhir zaman. Di mana kemanapun engkau pergi, engkau yang akan membawa blessing, saudara. Kemanapun engkau pergi, tempat itu akan diberkati Tuhan. Siapapun yang berjumpa dengan engkau, orang itu akan diberkati Tuhan. Apapun yang kau sentuh, bahkan yang sudah mati pun akan bertumbuh dan berbuah kembali. Karena ini yang akan terjadi, saudara. Setiap kali kita bereaksi dengan benar seperti Yusuf, Tuhan bicara, Tuhan akan membuat ada perubahan dalam hidupmu. Tiba-tiba akan ada switch, ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Semua tangisanmu, semua jeritan hatimu, semua prosesmu bertahun-tahun, sebentar lagi akan ada tuaian. Orang lain mungkin pernah lihat kita di titik terendah, tapi mereka akan lihat kita akan naik dan tidak pernah turun. Apa yang dialami Yusuf, transfer of wealth, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Berkat orang fasik akan pindah ke anak-anak Tuhan. Semua uang dari narkoba, prostitusi, apapun akan dipindahkan dan dialihkan kepada Yusuf akhir zaman. Dan yang dialami Yusuf, unta-untamu akan datang, berkatmu itu akan datang, blessingmu itu akan datang, yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, itu akan datang dalam hidupmu. Mereka yang menertawakan mimpimu, mereka akan melihat pembelaan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Sama seperti bunga badam tongkat Harun yang bertunas, pembelaan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Karena kenapa? Kita adalah the chosen generation. Kita adalah generasi yang dipilih Tuhan. Seperti bunga badam atau buah almond yang kuat tumbuh di musim dingin, saudara. Ketika yang lain gak kuat, ketika dalam kebekuan semua gak ada yang kuat bertumbuh. Tapi generasi orang-orang pilihan Tuhan, engkau akan bertumbuh. Engkau akan tetap terus bertumbuh bahkan ketika kebekuan ada di sekitarmu. Ketika yang lain mulai menjadi beku, apimu tidak akan pernah padam. Ketika yang lain mulai menjadi kering, engkau akan tetap bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Kenapa? God chose you. And his choice is permanent. Dia pilih engkau dan pilihannya itu tetap. Apa yang menjadi milikmu itu akan menjadi milikmu, saudara. Manusia dan iblis tidak akan bisa menghentikannya. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu, engkau akan lihat itu akan tetap menjadi milikmu. Dan Tuhan memilihmu sekali lagi. Dan pilihannya itu tetap. Dan dengarkan baik-baik, penolakan manusia tidak ada artinya jika perkenanan Tuhan ada atas kita. Yusuf boleh dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf boleh dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika perkenanan Tuhan ada atas hidupnya, itu yang membuat dia naik dan dia mengalami promosi Tuhan. Penolakan manusia tidak ada artinya jika perkenanan Tuhan ada atas kita. Saudara, mari berhenti beri iblis kesempatan untuk menang dari pertaruhannya dengan Tuhan. Hari ini Tuhan sedang bertaruh buat engkau, saudara. Dia berkata, iblis,
anakku tidak akan mengutuki aku. Dia sedang bertaruh kepada Iblis dan dia berkata, anakku tidak akan meninggalkan aku. Dia akan bertaruh dengan berkata, Yusufku tidak akan menjual aku. Dan dia sedang bertaruh. Dan mari jangan berikan kesempatan untuk iblis menang, saudara. Jangan berikan kesempatan untuk iblis menang. Mari buat Tuhan menang. Karena dia percaya kita akan memilih untuk bangkit saat terpuruk. Kita memilih untuk berpegang pada firman Tuhan saat oleng. Kita memilih untuk lari ke gunung keselamatan saat badai menerpa. Kita akan memilih untuk memberkati saat dihujat. Memilih untuk memuji Tuhan saat kesedihan itu melanda. Dan memilih untuk tidak menyalahkan Tuhan. Namun percaya bahwa semua yang terjadi ada tujuan yang ilahi di balik semua ini. Saya berdoa, mari pilih untuk memuliakan Dia apapun yang terjadi, saudara. Kalau hari ini engkau masih dalam proses hidupmu, engkau akan mengalami perubahan. Sudah ingat, dia beri kata sangat kuat. Saudara, saya dapat firman ini ketika saya pengasingan waktu saya ulang tahun. Dan ketika Tuhan bicara baru kali itu saya benar-benar dengar. Saudara, saya sampai nangis. Saudara, saya gak bisa berhenti nangis dalam pengasingan. Saudara, dia berkata, nak, tahun depan kau akan lihat ada switch. Akan ada perubahan yang terjadi. Dan itu bukan hanya untukmu, tapi untuk semua orang yang kau dengar pesan Tuhan hari ini. Tahun depan akan ada switch. Akan ada terjadi perubahan. Akan ada tuaian dari air matamu. Akan ada tuaian dari proses rasa sakitmu. Akan ada tuaian dari semua jeritan hatimu. Akan ada tuaian dari pergumulanmu selama bertahun-tahun. Tapi sekali lagi ingat, dia butuh Yusuf yang terus memilih Tuhan dan percaya kepada Dia. Yusuf yang memilih untuk tetap mengampuni, sekalipun dia punya power dalam hidupnya. Yusuf yang punya kasih yang lebih besar daripada trauma yang dia miliki. Dan saya berdoa, setiap kali kita punya reaksi hati yang benar oleh karena anugerahnya, maka semua blessing ini akan terjadi dan turun dalam hidupmu.